Halo, Gandudo yang di sini. Hari ini saya lagi bersama anak saya yang pertama. Dia tinggal di Bekasi. Sekarang lagi memulai usaha baru, usaha UKM, tapi dengan budget, dengan biaya yang nggak besar. Jadi kita mau korek dia nih. Ya, ini Kevin. Saya manggilnya Kevin. Teman-temannya manggilnya Alfon. Coba Vin diceritain gimana ceritanya kok akhirnya mau buka usaha. Nah, usahanya adalah bubur apa namanya? Rocige. Rocige. Ya, bubur ayam panggang. Ya, jadi sebenarnya awalnya kita menghindari banget bisnis makanan sebenarnya, karena kita tahu kalau bisnis makanan itu terlalu banyak faktor yang bisa error kan sebenarnya. Kan kita juga dulu pernah bikin di Batam cafe jualan bakso, ada rotinya. Walaupun sudah menunya nggak banyak pun tetap aja banyak faktor yang bikin sulit gitu. Kayak misalnya rotinya hari itu nggak habis, mau dikemanain gitu kan. Barang nggak habis, mau dibuang susah. Terus kayak barang apa yang bisa di frozen supaya bisa dipakai lagi berikutnya dan masih fresh. Itu dari sisi makanan aja ribet gitu. Dari sisi orang lebih ribet lagi karena ada pelayanan, ya kan. Mejanya kotor sedikit kan, sekali datang dia nggak mau datang lagi kedua kali, ketiga kali gitu. Makanya menghindari banget sebenarnya dari awal bisnis makanan. Tapi tahun lalu itu karena aku sering masak di rumah, gitu ya. Dia hobinya masak. Hobi masak di rumah. Jadi ada satu accident, akhirnya terbuatlah bubur ini di rumah gitu. Dan kita makan, enak ya, karena selama ini aku nggak suka bubur gitu. Bubur itu terlalu hambar, dan kalau yang enak pun biasanya kan dia pakai MSG atau dia pakai minyak bawang. Jadi dibikin nggak sehat biar enak gitu. Nah, ini bikinnya nggak pakai bumbu aneh-aneh, rasanya tetap enak dan bikinnya gampang gitu. Maksudnya gini, ribet prosesnya, tapi untuk menyiapkannya itu mudah sekali. Jadi akhirnya Coba ceritakan dulu buburnya bubur apa ini? ya, jadi intinya ayamnya itu dipanggang dulu. Ya, ayamnya dipanggang dulu. Habis itu ayamnya baru tulangnya dijadikan kaldu, lalu dipakai buat bikin bubur. Gitu. Jadi prosesnya panjang sebenarnya. Sebenarnya prosesnya panjang gitu, tapi untuk menyiapkannya itu cukup sederhana sehingga karyawan itu nggak perlu benar-benar jadi chef. Jadi by the way, bisnisnya ini bukan bisnis offline, dia bisnisnya online. Ya. Dan online-nya juga pakai cloud kitchen. Jadi cloud kitchen itu adalah dapur apa ya, nyawa dapur Sewa gitu dapur, ya. iya. Jadi kita nyawa dapur, di situnya sudah banyak, udah macam-macam ya, ada listriknya, sudah ada exhaust-nya. Jadi kita masuk, terus kita langsung serap dapur dan jualan di GoFood, GrabFood, sama apa lagi? Shopee Food. Shopee Iya. Food ya. Ya, jadi karena masakan itu jadi kepikiran gitu. Kalau misalnya kita buka restoran kan tetap ribet sebenarnya. Tapi karena ada cloud kitchen ini, jadi kita nggak perlu kasir gitu. Jadi untuk mulainya itu berapa dananya kira-kira? Nah, untuk mulai itu untuk sewa, karena kan kita harus sewa langsung 4 bulan ya, per bulannya itu 3 juta. Untuk sewa itu ada 15. Untuk barang itu nggak nyampe 20 juta. Karena nggak pakai kompor kan, bubur kan. Ya paling ada oven gitu-gitu ya, sama ada pressure cooker gitu-gitu. Sama karyawan, karena kita bukanya 24 jam, ya jadi butuh paling tidak 3 karyawannya. Jadi kurang lebih udah keluar sekitar 40 juta ya? Iya. Tapi kalau dibanding dengan bisnis offline, iya itu mahal harus sekali. sewa ruko, kemudian Iya, renovasi gitu iya. ya. Karyawannya juga jadi banyak karena harus melayani satu persatu gitu ya. Iya, kasir sendiri, masak sendiri, terus ngantar-ngantar makanan sendiri.
dan nganter makanan mungkin bisa lah dia bareng sama kebersihan gitu ya. Jadi untuk satu shift aja udah 3 gitu kan. Jadi kalau misalnya mau 24 jam berarti 3 orang dikali 3, 9 orang. Ya, jadi dia bisa memulai bisnisnya dengan lebih kurang 40 sampai 50 juta. Ya, Dan itu belum sukses loh ya, ini baru mulai. baru mulai. Belum sebulan. Ordernya pelan-pelan naiknya. Tapi menarik, saya ikut memantau gitu ya. Karena bubur ini kan bukan menu makan siang ya, Bukan jadi menu agak makan berbeda siang, ya. iya. Segmennya betul-betul bukan segmen orang ramai ini Betul. sebenarnya. Betul, tapi justru karena bukan sektor orang ramai, kompetisinya nggak banyak. Tapi nggak tahu marketnya, belum tahu ya. Kita belum tahu gitu. Cuman so far yang beli itu mostly tengah malam banget sama sarapan gitu. Jadi siangnya itu ada tapi ya satu gitu, nggak banyak gitu. Jadi emang kita nggak fokus berperang sama orang yang dagang siang gitu, kayak bebek goreng, ayam goreng, sate. Kita nggak bersaing dengan mereka. Tapi begitu mereka tidur, kita masih buka gitu, dan memang makanan malam. Jadi kebetulan ada premis itu juga gitu. Dan memang sejak awal dia ini belum slow living, tapi pikirannya juga sudah slow living, dalam arti tidak mentargetkan yang begitu besar gitu ya. Nah kalau ini bisa berjalan, bisa nutup cost, pelan-pelan baru buka cabang. Nah buka cabangnya pun nanti lebih murah lagi ya, karena Lebih sudah murah. tersetup ya. Jadi tinggal Iya. sewa satu cloud kitchen lagi misalnya di daerah Kelapa Gading, Ya. tinggal dibuka gitu ya. Tinggal dibuka, dan ya untuk buka satu titik ya kurang lebih biayanya segitu lagi. Walaupun kalau mau hitung aman ya, kalau mau budgeting aman ya kita mikirnya oke, sewa setahun, bayar karyawan setahun. Nah, aku sih nggak mikirnya ke sana. Aku cuma mikir bayar karyawan 3 bulan, sewa 3 bulan, 4 bulan. Ya, by the way saya nggak bantu dia pakai tabungannya sendiri untuk berspekulasi. Ya. Tapi ini adalah hal yang perlu dicoba, masih muda, beban belum banyak, sehingga bolehlah ngambil resiko tipis-tipis. Ya. Tapi kelihatannya bagus perkembangannya ya. Iya, oke banget. Jadi kita udah jalan 3 minggu. Baru hari ini pas ya. Jadi kita tuh untuk bisa BEP itu apa? Break even point. Ya, untuk bisa BEP dalam satu hari itu minimal penjualan itu 30 porsi gitu. Kemarin tuh rata-rata ya 9, 10, 11 naik terus ya dikit-dikit. Hari ini tadi ini kita baru jam 4 sore ya, udah 32, 33 gitu ya. Kita nggak tahu ya, mungkin karena anomali ya, lebaran kan pada tutup, cuman kita yang buka gitu. Tapi ya oke lah, perkembangan oke. Sebenarnya saya juga bukan penikmat bubur. Jadi waktu saya datang yang lalu, kira-kira 2 bulan lalu, kemudian dia bawa bubur. Ternyata buburnya enak banget. Unik. Buburnya kekentalannya oke. Kemudian ayam panggangnya ini, ayam panggang dikombinasi dengan bubur, unik banget. Jadi saya support 100%. Saya bilang ini orang hanya butuh tes sekali makan, kemungkinan besar dia akan repeat order. Dan itu yang terjadi. Nah kelihatannya yang berbicara ini produknya. Jadi kita nggak banyak promosi ini itu. Ya, belum. Begitu orang makan, produknya inilah yang berbicara. Nanti yang makan itu akan ngomong ke orang lain. Iya, sosial medianya bahkan belum aktif banget sebenarnya. Yang penting ada aja. Gitu. Kalau kita pasang di GrabFood, GoFood, ShopeeFood itu mereka ngambilnya banyak nggak sih? Nah, ini poin menarik sebenarnya, karena mungkin kelihatannya persennya banyak ya, kayak 20% diambil. Terus kalau misalnya ikut promo 38% diambil. Tapi sebenarnya kan cost kita bulanannya kan emang udah nggak besar. Sehingga sebenarnya marginnya diambil segitu tuh masih masuk akal sebenarnya. Kalau kita buka restoran, itu mungkin margin bahannya maksudnya dari harga ke bahan itu mungkin besar, tapi kan cost buat renovasi, maintenance, kebersihan, karyawan banyak,
Oh, oke. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau dihitung semua mungkin marginnya kurang lebih sama dengan kita buka restoran. Tapi ini marginnya ada yang diambil sebagian besar dari platform, oleh platform maksudnya gitu ya. Cuman kan cost kita dari kita buka, renov, alat nggak banyak, karyawan nggak banyak. Jadi sebenarnya nggak banyak terbebani ke produk gitu ya? Iya, sebenarnya kurang lebih sama aja kok kalau kita hitung-hitung. Yang salah itu kalau misalnya kita buka restoran, tapi kita buka Gojek juga, Grab juga. Jadi kayaknya tuh hitungannya jadi nggak masuk akal karena cost-nya adalah cost restoran. Tapi kan ini bukan cost restoran, kita cuma sewa dapur aja. Lagi yang prosesnya simple. Iya. Jadi orang yang di cloud kitchen itu, di dapur yang disewa itu bukan koki. Jadi biayanya nggak mahal. Nggak mahal. Kemudian di trainingnya paling setengah hari gitu ya. Kasih tahu apa yang mau ditaruh-taruh. Iya, dan ditemenin lah. Kebersihannya dijaga, kualitasnya tetap. Itu bukan orang-orang yang spesial, sehingga orang-orang biasa pun bisa dipekerjakan dengan cepat. Iya. Sehingga dia cost-nya nggak tinggi ya. Kalau bicara restoran dia kan tukang masaknya mahal, kemudian orangnya jumlahnya banyak, renovasi restonya aja udah banyak, sehingga beban biaya ini dimasukkan ke dalam produk gitu ya. Kalau ini memang nggak ada produknya, walaupun diambil 30% oleh operator karena juga marketing mereka dari mereka yang dapatnya ya, itu masih oke. Masih oke sebenarnya. Bukan untung besar tapi masih oke gitu ya. Iya. Ya, kurang lebih gitu. Jadi memang unik ya. Jadi kenapa sampai saya wawancara, karena saya pikir anak muda perlu tahu bahwa untuk memulai bisnis itu nggak perlu uang besar. Ya 40 juta bisa dibilang besar juga, dan itu hasil tabungan dari dia bekerja di bidang lain. Tapi kalau bicara offline rasanya agak mustahil. Kalau bicara makanan ya, untuk nyiapkan makanan di gerobak pun, gerobaknya mungkin sudah 5 juta sampai 10 juta tergantung gerobaknya ya. Kemudian kita bicara 24 jam, karena bubur itu rata-rata pagi dan malam, itu biayanya juga besar ya kalau offline ya. Sehingga ini pilihan benar, pilihan yang tepat. Juga bisa berslow living sebenarnya, karena begitu prosesnya jalan semuanya sudah tertakar gitu ya. Bumbunya sudah disiapkan, jadi si pekerja ini tinggal lakukan SOP terus jualan gitu ya. Dan kita cuma satu menunya. Oh ya, dia cuma menjual satu produk, cuma satu menunya ya. Bubur itu saja. Kita nggak tahu apakah ini berhasil apa enggak, tapi kalau dia bisa lebih dari 30 porsi sehari, itu bisa dibilang bisa jalan gitu ya. Nah, mungkin nggak perlu repot dengan banyak produk lagi, karena memang tujuannya tidak cari uang besar, tapi cari uang yang tidak terlalu repot. Ya itu juga ya, kalau dibanding restoran, kenapa restoran itu menunya banyak? Itu karena misalnya si A mau datang buat makan ini, si B belum tentu mau makan yang sama gitu kan. Makanya restoran bebek jualan ayam juga gitu kan. Tapi kalau online kan enggak. Online ya misalnya mau makan bareng ya saya pesen bubur, dia pesen di toko yang lain juga nggak masalah kan. Jadi menu cuma satu itu nggak jadi masalah juga karena jualannya online. Tapi kalau restoran jadi masalah. Kalau misalnya berkembang, ada rencana untuk offline atau tetap maksudnya mau offline buka toko restoran atau tetap online saja? Tetap online aja 100%, kecuali ya, jadi kan ada prioritas ya, kecuali udah ngisi let's say 10 cabang gitu ya, terus mau bikin coba satunya offline ya mungkin gitu, tapi itu prioritas belakang banget lah. Prioritas yang sekarang itu perbanyak titik aja sih. Anda lihat sendiri ini bentuk buburnya. Kalau Anda mau coba, silakan nanti dicari di GrabFood, GoFood. Kasih notesnya Gani De Jong gitu ya, tulis Gani De Jong. Nanti akan dikasih ekstra acar, ekstra kerupuk. Ya, nanti dikasih free acar sama kerupuk. Tulis aja Gani De Jong gitu ya notesnya. Nanti kita tahu. By the way, cloud kitchen-nya di lokasi di mana ini? Oh iya, di Kemang. Di Kemang ya? Di Kemang. Kemang
Kemang ini Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, Jakarta. Jadi teman-teman yang di sekitar itu, di Jakarta Selatan, bisa coba ya, bisa di order. Karena kalau dari yang Jakarta Pusat, dari Bekasi, itu kejauhan, ongkirnya mahal. Suatu saat mungkin akan buka di sana, tapi sekarang ini agak masuk akal kalau yang order itu yang dari Jakarta Selatan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu dengan video lainnya.